Selamat berjumpa teman-teman. Ini adalah bunga lengkeng atau kelengkeng mata lada di bulan Desember atau musim hujan. Hari ini Minggu pukul kurang lebih 10.30 menit. Melihat bukti ini, kita bisa menyimpulkan bahwa tanaman memiliki potensi dualisme sifat pertumbuhan. Pada satu bagian muncul bunga dan pada bagian yang lain muncul tunas daun yang baru. Bunga adalah tanda pertumbuhan generatif atau pembuahan, sedangkan tunas baru adalah tanda pertumbuhan vegetatif atau pertumbuhan fisik tanaman. Dalam skala budidaya, tentu kita mengharapkan munculnya bunga secara serempak dan sempurna. Maka apabila kita lihat tunas baru yang muncul, maka sebaiknya bisa kita atasi dengan perlakuan pengurangan asupan air pada tanaman. Kita ketahui bersama bahwa nitrogen bersifat mobil di dalam tanaman. Kemudian bahwa air sebagai mobilitas unsur hara dari dalam tanah ke daun adalah mempercepat pertumbuhan vegetatif tanaman. Oleh sebab itu, dampak yang dimunculkan adalah ketika tanaman berbunga dan muncul tunas daun yang baru, maka pertumbuhan bunga akan berhenti karena nitrogen dialihkan ke pertumbuhan pucuk atau daun yang baru. Secara ekonomi budidaya, maka hal ini akan merugikan karena bunga atau buah yang muncul tidak bisa optimal dalam hal jumlah atau kuantitas. Kemudian, langkah terbaik untuk mengondisikan pembungaan yang sempurna dan tidak munculnya tunas baru adalah ketika tanaman mulai kelihatan primordia atau calon bunga, sebaiknya lahan atau tanah di piringan pohon dikeringkan, atau dengan perlakuan apapun air dikurangi masuk ke perakaran dengan tujuan agar primordia bunga berkembang sempurna baik kualitas atau kuantitas dan mencegah munculnya tunas-tunas daun yang baru sebagai dampak karena perakaran banyak mengandung air. Itulah teman-teman, dualisme tanaman. Ketika tanaman berbunga sebagai tanda pertumbuhan generatif, bisa beralih ke pertumbuhan vegetatif, yaitu munculnya tunas-tunas daun yang baru. Dalam skala usaha budidaya, sebagai langkah-langkah preventif atau pencegahan, sebenarnya alam telah memberikan ilmu pada kita semua. Oleh sebab itu, sebelum mengambil keputusan dalam hal berbudidaya tanaman, apalagi untuk skala usaha bisnis, sebaiknya kita meningkatkan pemahaman kita tentang tanaman. Tidak ada artinya ambisi yang terlalu tinggi, tapi kita tidak seimbang pada tujuan atau capaian yang kita harapkan karena kita kurang memahami tentang tanaman. Demikian teman-teman, pengalaman-pengalaman yang bisa kita pelajari dari alam.
dengan tujuan kita bisa mengoptimalkan tindakan kita sesuai kebutuhan tanaman dan sesuai dengan tujuan kita berbudidaya. Terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan.